kurangin selimut. Ini barangkali bayinya malu. Kita tutup dulu. Ini kelamin ya. Oh pakai baju, jangan lah. Kalau pakai baju nanti tetap aja dibuka bajunya ya. Oke. Terus apa lagi? Berikan salam dan tersenyum pada klien. BH CSP. Bina hubungan saling Saya. baik. Selamat pagi adek. Selamat pagi ibu. Karena ini ada ibunya. Ibu, perkenalkan, nama saya Ali. Saya perawat yang sedang berdinas di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik lengkap pada bayi ibu, mana tujuannya adalah untuk mengetahui apakah keadaan pada bayi ibu semuanya normal atau dari situ kalau bahasa medisnya apakah fisiologis atau waktu yang diperlukan adalah sekitar 15 menit ya, 15 menit. Kemudian kita jaga privasinya tetap meskipun dia masih bayi. Kenapa kita perlu jaga privasinya? Ditakutkan meskipun dia masih bayi ada kelainan. Kalau ada kelainan nanti kalau ada tetangganya yang melihat, ya tingkat kepo orang Indonesia itu sangat tinggi. Ya. Baik, setelah itu kita tadi sudah cuci tangan pakai sarung tangan. Letakkan bayi di tempat tidur. Ya, ini tempat tidur ceritanya. Tempat tidur bayi. Kemudian letakkan bayi di tempat tidur dalam posisi terlentang ya. Lepaskan pakaian bayi. Nah, ini bayi kita lepaskan dulu pakaiannya. Kenapa kita lepaskan? Agar memudahkan. Pertama, yang kedua pada saat ditimbang nanti tidak akan mengurangi berat Badan. bayi ya. Oke. Kemudian ukuran keseluruhan di sini perbandingan bagian tubuh bayi ya proporsional atau tidak. Dilihat di sini tadi yang kita lihat kondisi bayi, proporsinya dilihat. Ya, bagaimana dia apakah dia bayinya fleksi gitu ya, fleksi, kemudian apakah retensi atau dia kaku kayak tadi. Kondisi ototnya kita lihat. Kemudian kita lihat kepalanya. Tadi di kepala ada apa saja yang perlu kita lihat? Bentuk kepalanya, apakah simetris atau tidak. Ya, kalau misalkan dia ada fontanel, nih, lihat nih fontanel. Ya ini nih fontanel anterior, ini fontanel posterior. Apakah ada molage, kemudian sepal hematom atau kaput skedinum, kita juga perlu diperhatikan ya. Kemudian apakah dia kepalanya ini besar ya atau lonjong karena biasanya pengaruh dari jalan lahir ya, itu juga bisa. Oke. Kemudian setelah itu kita lihat tonus ototnya, aktivitasnya, pergerakannya, sama refleks morong. Refleks morong masih ingat? Dikejutkan ya, ditepuk ini boleh, tapi ada juga yang mengatakan boleh begini, dikagetkan ya. Tapi ini menurut saya agak riskan, agak bahaya ya. Jadi yang kita tepukannya ya, mengagetkannya nanti nilai normanya itu dia kaget membentuk seperti huruf C ya, kaget. Oke, kemudian warna kulit dan bibir normanya adalah merah muda. Kita cek ya, apakah ini warnanya merah muda atau ada kebiruan. Kalau ada kebiruan ditakutkannya ada hipoksia. Apakah ada hipoksia atau tidak, baik sebagian di pergelangan kaki, pergelangan tangan, atau secara keseluruhan ya, normanya merah muda. Oke, kemudian kita cek genggaman telapak tangan atau grasping ya, kita taruh tangan kita apakah dia menggenggam atau tidak ya. Kalau misalkan dia menggenggam berarti dia normal ya. Kemudian tangisan bayi apakah melengking, merintih atau normal. Kalau dia melengking ya, mungkin kita harus tahu kenapa dia melengking, apakah ada nyeri ya, apakah demam. Kalau merintih biasanya demam tapi merintih, atau dia habis BAK masnya basah begitu ya, itu juga bisa. Atau normal nangisnya sih ya, kita lihat. Oke, lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Apa aja tanda-tanda vital?
heart rate. Ya, heart rate itu ngeceknya di bagian apex ya, di apex ICS ketiga. Ya, mid clavicular di sini. Kita cek, dengarkan sini. Nilai normalnya 140 sampai 160. Didengarkan sini ya. Lama 1 menit penuh dengarkannya. Oke, kemudian respirasi rate. Kita perhatikan pernapasan bayi. Yang kita perlu perhatikan apakah ada tarikan dinding dada atau tidak. Nah, kalau misalkan dia ada tarikan dinding dada masuk ke dalam gitu ya, itu perlu kita waspadai. Ya, biasanya bayi itu menggunakan pernapasan perut. Jadi kita buka, kita lihat nilai normalnya 30 sampai 60 kali per menit. Itu untuk pernapasan. Oke, kemudian kita lihat suhu. Suhu kita menggunakan termometer Aquila. Ini nilai normalnya 36,5 sampai 37,5. Ya, tekanan darah biasanya kalau bayi-bayi yang tidak memiliki masalah kardiovaskular jarang dicek. Ya, nanti kalau misalkan mau ada masalah, ya biasanya kita cek ya. Oke, selanjutnya lakukan pengukuran. Ya, pengukuran panjang badan bayi dengan menggunakan timbangan. Kalau yang ini sudah ini ya, sudah kombinasi, sudah bisa mengukur, sudah sepaket istilahnya. Nah, kita tinggal nyalakan saja. Nih, gitu ya. Ini nyalakan, sudah nyala. Kemudian untuk mengukur panjang badannya, ini ditempelkan di telapak begini. Ya, nanti akan muncul angkanya. Ya, muncul angkanya. Nanti muncul nilai normalnya adalah untuk panjang 48 sampai 52 cm. Untuk beratnya 2,5 sampai 4 kg. Di minggu pertama biasanya akan terjadi penyusutan sekitar 10%. Ya, nanti akan meningkat kembali. Nah, ini bayinya panjangnya 48 ya, 48 panjangnya. Ya, 48. Nah, 48 ya. Jadi ini panjang bayinya normal atau tidak 48? Normal. Beratnya berapa itu? 3,3. Nah, normal atau tidak itu? Ya, baik. Oke, selanjutnya lakukan pemeriksaan kepala, kontur tulang tengkorak. Nih, bentuk tulang kepala. Ini normal ya. Ini masih lembek. Ini ada fontanel anterior, fontanel posterior. Fontanel anterior biasanya akan menutup di usia 6 bulan. Ya, jadi ketika sudah 6 bulan ini sudah mengeras. Kalau sekarang ini masih lembek, jadi pegang. Kemudian yang fontanel posterior, ini bagian belakang, biasanya akan menutup di usia 1,5 tahun ya, atau 18 bulan. Ini sudah mulai menutup semuanya. Makanya nanti sudah mulai keras ya. Kalau ada bayi biasanya masih lembek. Ya, kita cek di sini tadi molage, caput scolinum, lepon hematum, ya. Apakah ada atau tidak di bagian kepala. Asimetrisannya juga sama. Selanjutnya kita periksa bagian telinga. Lihat hubungan antara letak telinga, mata simetris atau tidak simetris. Perhatikan di sini ya. Nah, ini kan simetris ya letaknya. Yang tidak simetris biasanya pada anak yang mengalami Down syndrome itu tidak simetris ya, jadi ada masalah. Kemudian periksa lubang telinga ada atau tidak. Kita gunakan ini, cek bagian lubang telinga ya, dan template. Biasanya ada yang menggunakan ini ya, yang pakai itu tuh otoskop ya, jadi bisa melihat bagian dalam. Nah, ini ada nggak lubangnya. Kemudian ada nggak cairan? Apakah ada cairan, ada telinga atau tidak? Kita cek bagian kanan dan kiri. Ya, kalau fungsi pendengaran, kalau pada anak kita bisa lihat, Dek dengar nggak? Kalau pada bayi kan nggak bisa kita ngomong begitu. Ya, kita pakai tepuk aja. Nah, dia akan nengok atau tidak, biasanya begitu. Ya, sementara itu ya kalau pada bayi. Ya, kemudian periksa mata.
Cek tanda-tanda infeksi apa aja. Tanda-tanda infeksi biasanya banyak kotoran, ya. Di sini ada nggak kotorannya, ya. Periksa bola mata ada atau tidak, ya sekret, kemudian sklera, ikterik atau tidak. Cek ya warnanya. Apakah dia warnanya kuning? Bagian skleranya ya. Nah, kalau kemudian kalau misalkan ada yang kuning, ya berarti kan ikterik. Kalau kuning tuh biasanya pasien mengalami hiperbilirubin. Kalau hiperbilirubin nanti ada yang fisiologis, ada yang patologis. Ya, jadi itu perlu juga dicek. Oke, kemudian refleks kedip, eye blink. Kalau refleks kedip yang ini bisa tadi menggunakan kapas di depannya ya. Nah, dikagetkan. Ya, di depan sini apakah nanti dia berkedip atau tidak. Ya, kalau doll S tadi kita tarik ke atas, biasanya bayi akan membuka atau menutup. Membuka ya. Buka, kalau ke bawahi nanti menutup. Itu doll S. Ya, kemudian periksa hidung. Ya, kita lihat pasase udaranya. Pasase udara. Nah, kalau di sini nanti ini ada hembusan napas atau tidak ini ya. Ya, kemudian septumnya. Kita cek septum nih. Pembatas antara dua lubang hidung. Ya, ini septum. Ada atau tidak? Ya. Kemudian adanya sekret atau tidak, kita cek. Ya. Ya, bisa pakai handleg dilihat bagian dalamnya. Apakah ini ada kotoran atau tidak? Ya, ada sekret atau tidak? Ya. Biasanya pada bayi baru lahir itu kan diambil ya, disedot tuh pakai alat ya. Alat. Kalau misalkan ada sekret, kalau tidak ada. Oke. Kemudian kita cek rongga mulut, simetrisan, bentuk, kelainan, kita lihat. Nah, di rongga mulut ini kita lihat apakah dia ada labiosisis atau bibir sumbing, atau palatosisis, atau langit-langit sumbing, atau labiopalatosisis, bibir dan langit-langit sumbing. Nah, biasanya kalau pada bayi yang mengalami labiopalatosisis, labiosisis, palatosisis, itu kan sukar untuk menghisap. Jadi dia untuk minum ASI-nya biasanya dipasang OGT atau oral gastric. Oke. Selanjutnya kita cek apakah ada natal teeth. Natal teeth adalah gigi yang tumbuh pada bayi baru lahir sampai usia 30 hari. Itu natal teeth. Ya, karena normanya itu dia baru tumbuh 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan gitu ya, baru tumbuh. Nah, kalau ini ternyata baru lahir, wah ada gigi ternyata tumbuh. Nah, itu namanya natal teeth. Itu pengaruh dari hormon. Kejadiannya cukup jarang, 1 berbanding 2 sampai 3.000 yang baru ada. Oke, kemudian kita cek tongti dan lipti. Ya, ini ada kayak jaringan di bawah lidah, ya, di bawah lidah. Itu yang abnormal, ya. Biasanya yang normalnya tidak ada. Oke, kemudian kita lihat refleks routingnya. Routing itu mencari atau mencari puting. Kita taruh aja tangan kita di sini. Nah, nanti anak atau bayi akan mencari, gitu ya, mencari. Kemudian refleks sucking, dia akan menghisap. Kemudian swallowing, dia menelan. Kita caranya ceknya tuh di bagian ini, di pinggir leher, taruh sini. Nah, pada saat menelan kayak ada gerakan begitu ya. Nah, itu refleks swallowing namanya. Ya, kemudian gag dan choke, dia muntah. Ya, kita taruh tangan kita, kemudian kita tempelkan di lidahnya, dia nanti akan kayak mau muntah begitu ya. Ya, kayak kalian aja kalau dimasukin tangan agak dalam kayak muntah. Kan itu refleks, namanya refleks choke. Kemudian lakukan pemeriksaan leher, kelenjar tiroid. Kita lihat apakah ada pembesaran atau tidak di kelenjar tiroidnya, nodus limfenya, klavikulanya, ya. Kemudian ada namanya tonic neck reflex. Pada saat kita miringkan kepala bayi, ya, di sini miringkan, nanti dia akan melakukan searah berlawanan. Jadi dia akan kayak menahan, gitu ya. Dia pengen balik lagi seperti ini. Nah, itu tonic neck reflex. Kemudian lakukan pemeriksaan dada, kesimetrisan tulang iga. Sini kita cek apakah simetris atau tidak bentuk dadanya. Ya. Nah, bentuk dada kan ada bentuk dada burung atau pigeon chest ya. Kemudian ada funnel chest masuk ke dalam, dan juga barrel chest yang dikembung. Nah,
Nanti kalau ini nanti ini simetris ya. Kemudian tarikan sternum atau interkostal saat bernapas ada atau tidak. Pada saat bernapas ada nggak tarikan dinding dada? Perhatikan bentuk dada, bentuk putingnya ya, bentuk putingnya normal atau tidak gitu ya, simetris atau tidak ya, kita cek di sini. Kemudian kita cek crepitus, nah kayak bunyi itu ya, crepitus tulang gitu ya, crepitusnya ada enggak. Kemudian bunyi napas sama bunyi jantung ya, kalau bunyi napas kita dengarkan normalnya adalah vesikuler ya, vesikuler. Kalau di bagian bronkus namanya bronkofesikuler. Kemudian kalau bunyi jantung duk ya, duk gitu ya, bunyi normalnya. Oke, lakukan pemeriksaan abdomen, kesimetrisan abdomen sini ya, kita cek apakah simetris atau tidak, apakah ada distensi atau tidak. Distensi itu ya kemerahan gitu ya, kemudian perutnya membesar yaitu distensi. Kita cek bising usus, bising usus normal pada bayi berapa? Ada yang tahu barangkali bising usus normal? Kalau pada orang dewasa berapa? Berapa? 9 sampai 12 ya, 9 sampai 12. Jadi kalau pada bayi bisa dari 6 ya, 6 sampai 12 itu masih normal. Oke, kemudian palpasi abdomen. Kita lakukan palpasi di abdomen. Kita cek di palpasi ya, di sini. Biasanya kalau pada bayi bagian pinggang tuh masih teraba ya. Ini jadi masih normal. Ya karena dia masih tipis di sini. Ya. Di palpasi di sini ya. Oke, kemudian kita lihat tali pusatnya. Ya, apakah ada nanah, bau yang tidak sedap, kemudian ada warnanya seperti apa gitu ya. Apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak, kita cek. Kemudian pengukuran lingkar perut. Kita ukur lingkar perut. Normalnya berapa lingkar perut? Kalau lingkar kepala berapa? 33 sampai 37. Kalau lingkar perut nih, diukur ya lingkar perutnya. Ini berarti 38. Normal atau tidak? 38. Normal ya. Hampir sama dengan lingkar kepala ya kalau lingkar perut itu. Kemudian lakukan pemeriksaan genitalia laki-laki, skrotum turun atau belum? Ada pertanyaan, kenapa belum turun? Karena normalnya skrotum itu akan turun semua. Skrotum itu biji ya. Kan normalnya ada dua. Dia akan turun semua kalau usia kehamilannya lebih dari 32 minggu. Tapi kalau pada bayi-bayi yang prematur yang usia kehamilannya kurang dari 32 minggu, kemungkinan skrotumnya baru turun 1. Nah pada saat dicek, Pak, skrotumnya baru 1. Nah, itu masih normal kalau dia prematur kurang dari 32. Nanti juga akan turun sendiri. Ya, jadi cek skrotumnya apakah sudah turun semua atau belum. Kemudian meatus urinarius kita cek lubang pipisnya ya. Lubang beakannya di sini. Nah, dicek apakah dia ada di depan atau di bawah. Ya. Kalau dia di depan berarti normal. Tapi kalau di bawah pasien mengalami hipospadia. Ya, hipospadia. Oke, kemudian jumlah testisnya tadi ya kita cek. Kemudian letak lubang penis normal atau tidak, ya. Perempuan vaginanya apakah berlubang atau tidak? Kita cek juga. Kemudian meatus uretranya kita cek juga lubangnya. Kemudian klitoris, kemudian pengeluaran, ya apakah ada yang keluar dari lubang vaginanya atau tidak. Oke, kemudian labia mayora dan labia minoranya, apakah labia mayoranya menutupi labia minora atau tidak? Ini kita cek, ya. Kemudian lakukan pemeriksaan bahu, tangan dan tangan ini. Panjang proporsional dan simetris, kita cek apakah tangan kanan dan tangan kiri sama atau tidak.
kita cek. Kemudian gerakan sendinya apakah normal gitu ya, fleksi, ekstensinya. Biasanya bayi akan ini ya, fleksi, ekstensi gitu. Hanya kan kalau nangis tuh suka menggenggam kayak gini ya, fleksi ya, berarti normal. Jumlah jarinya, kalau jumlah jarinya ada 5 berarti normal. Kalau lebih dari 5 polidaktili ya, polidaktili. Kalau kurang dari 5 sindaktili ya, kita cek ya. Biasanya kalau yang sindaktili itu yang perleketan ya, perleketan itu ini sindaktili ya. Kemudian crepitus ada enggak gitu ya, dicek ya, apakah tangannya itu kayak bunyi krek-krek gitu ya. Kemudian refleks grasping dan palmar. Grasping, refleks menggenggam, kita taruh tangan kita di genggaman tangan bayi ya. Jadi kalau misalkan dia menggenggam kuat itu normal ya. Awal pemeriksaan tungkai dan kaki, panjangnya apakah proporsional atau tidak. Sini tangan kakinya ya. Ya ini simetris. Oke, kemudian gerakan sendinya sama, apakah dia bisa bergerak aktif atau tidak ya. Kemudian jumlah jarinya juga sama, kita lihat jumlah jari kalau kurang dari 5 sindaktili berarti perlengketan, kalau lebih dari 5 polidaktili ya. Kemudian refleks plantar ya, refleks plantar tuh refleks ini ya. Kalau ini tadi refleks stepping, kita lihat ya, kalau bayi pengen jalan stepping ya. Kemudian kita lihat refleks Babinski, diusap, kemudian kakinya gerak, tensi ya, tensi. Oke, kemudian lakukan pemeriksaan punggung dan anus. Nah, ini kita lihat kolumnanya ya, lurus atau tidak. Nah, ini tulangnya, spina bifidanya. Kemudian lubang anusnya ada atau tidak. Ingat, jangan masukkan jari atau benda apapun ke dalam lubang anus. Kita lihat aja. Kita lihat. Nanti kan kelihatan kalau dia ada lubangnya atau tidak kan begitu. Ya. Kemudian kita cek refleks ya, refleks. Ya, kita ini aja taruh tangan kita di sini, nanti dia akan menggeliat biasanya. Ini refleksnya. Kemudian lakukan pemeriksaan kulit, warnanya, warna kulitnya kemerahan atau tidak ya. Ada ikterik, ikterik tuh yang warnanya kekuningan gitu ya. Nanti dia mengalami hiperbilirubin. Kemudian cyanosis, ya kalau cyanosis biasanya bayi ini mengalami kekurangan oksigen ya, kalau cyanosis. Kemudian kutis marmorata ya, vernix sausa, vernix sausa. Jadi kita lihat apakah ada vernix sausa atau tidak. Bercak mongol atau hitam, ini biasanya ada di sini nih, kayak ada hitam kehijauan tuh ya. Nah, itu biasanya bercak mongol ya. Kemudian kita cek kalmisnya ya, aulet muskul ya, atau bercak kecoklatan. Kemudian infantil hematum, kemudian bercak merah vitiligo atau bercak putih, kita lihat ya pada bayinya ada atau tidak. Kemudian setelah itu kita rapikan bayi dengan lembut dan hati-hati ya. Kita pakaikan lagi baju bayinya. Oke. Ini kadang ada orang yang suka salah pada saat memakaikan popok bayi. Kita harus tahu cara menggunakannya. Yang di bawah itu ini atau ini begini? Itu ya di bawah. Balikannya. Iya. Nah, begini. Jadi ini yang bagian bawah. Kita pakaikan ini dulu atau pakaikan baju dulu? Ya, pakai ini dulu. Kadang ada yang pakaikan baju dulu, jadi pas pakai ini ikat ke baju. Nah, kemudian ini menutup tali pusat atau tidak menutup tali pusat? Tidak menutup. Ya, misalkan begini. Ya, nanti kita ikat dulu. Ini kita ikat. Nggak usah terlalu kencang. Kemudian setelah itu kita buka begini, jadi tidak terkena tali pusat ya, karena tali pusat biarkan mengering ya, mengering dengan sendiri. Pakai celana dulu atau pakai baju dulu? Celana dulu. Biasakan pakainya di tangan kanan atau kaki kiri, kaki kanan dulu ya. Kanan.
Suruh pakai baju sendiri ya, bagusnya mah. Kalau ada pernah kita bedong. Tapi biasanya untuk bedong sekarang jangan terlalu kencang kayak zaman dulu ya. Zaman dulu tuh terlalu kencang. Pakai gurita pula gitu ya. Nah itu dirapihkan ya. Kalau sudah kita kasihkan lagi pada ibunya. Bu silakan Bu, bayinya disusuin lagi. Ya kita rapihkan, bereskan kembali alatnya. Ini mau di luar ya. Ini kayaknya bedong ya. Iya. Tidak bisa membedong. Bayi belum. Modelnya udah bedong. Kenapa? Pijat ini ya? Iya. Itu kan Ya, udahnya jalan. selesai. Oh, udah. Panjangnya berapa ini? 65 nih. Iya, tapi barangkali ada bayi yang panjang. Yang muslimah. Muslimah. Kalau yang berhijab, ya, atau pakai penutup kepala, istilahnya begitu ya. Taruh aja di sini. Ini. Dedek, pakai ini dulu ya, dihijabin. Nah, gitu. Terus ini dilipat ini. Ya. Ini juga sama, gini aja. Simple kan? Tuh. Wow. Iya. Untuk bedong sekarang itu tidak perlu yang diketing macam gitu ya. Ini. Jadi kalau mau diikat ya secukupnya aja gitu. Itu kita kasihkan pada ibu. Udah. Gitu aja. Oke, biasanya. Taruh sini aja. Kemudian kita langsung ipetin gini. Oke. Terus kasihin ke ibu. Ya. Atau ada juga yang ini ya pakai kupluk boleh, taruh belakang sini bisa. Pokoknya sekarang tuh nggak diikat dengan kenceng ya, itu aja.